Di pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Babakan, Padang. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian terus sehat-sehat semuanya ya. Mengingatkan kepada kalian semua, bagi tugas-tugas kalian yang belum dikerjakan ya, karena tugas-tugas itu merupakan nilai yang wajib dikumpulkan. Mengingat bentar lagi juga penilaian harian bersama. Gak mau dong nilai rapot tengah semester yang di bawah KKM karena kelalaian tidak mengumpulkan tugas. Jadi segera dikumpulkan ya. Nah, kita jumpa lagi ke video kita yang ketiga, atau materi kita yang ketiga, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Kalau kalian mendengar kata Eropa, apa sih yang ada dalam benak kalian? Mungkin negara yang maju, atau kota-kota yang indah, sampai kalian tuh kalau ngehalu, atau mimpi, aku mau ke Eropa, atau gue mau ke Eropa. Atau kalian berpikir kalau Eropa itu adalah sebuah wilayah yang sepak bolanya maju. Nah, itu semua pasti ada dalam benak kalian. Atau mungkin hal-hal lainnya yang ada dalam benak kalian mengenai Eropa. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa dan memiliki dampak atau pengaruh yang besar bagi dunia, khususnya bagi Indonesia. Nah, jadi Eropa awalnya adalah sebuah legenda tentang seorang dewi atau seorang perempuan yang berbudaya. Dewi adalah simbol peradaban, sehingga orang di luar Eropa dianggap barbar atau tidak berbudaya. Dewi juga diasosiasikan sebagai Bunda Maria. Konsep Eropa awalnya digunakan orang Yunani untuk membedakan antara mereka dengan orang non-Yunani. Jadi di zaman Yunani kuno, yang disebut dengan orang-orang Eropa adalah orang-orang dari Yunani. Pada masa kekuasaan Alexander the Great, konsep Eropa meluas dari Yunani ke daerah-daerah yang dikuasai Alexander the Great, yaitu Persia hingga mendekati India. Nah, Eropa sebagai suatu entitas semakin menguat setelah cucu dari Charles Martel bernama Karel Agung dihabiskan menjadi Raja Kerajaan Romawi Suci pada tahun 800 Masehi. Karel kemudian berhasil menyatukan wilayah Prancis dan Jerman sekarang, sehingga ia dikenal sebagai Bapak pendiri Prancis dan Jerman, atau lebih jauh dikenal sebagai Bapak dari Eropa. Secara kondisi geografis, Eropa sendiri merupakan sebuah wilayah berluas 10.600.000 km persegi dan merupakan benua terkecil kedua setelah Australia. Batas-batasnya ada di sebelah utara ada Samudra Arktik, di sebelah barat ada Samudra Atlantik, di sebelah selatan ada Laut Tengah, dan di sebelah timur ada Pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Nah, ini tampilan sejarah Eropa. Ada 3 pembabakan zaman di Eropa. Yang pertama adalah zaman klasik, berarti Yunani kuno, Romawi kuno. Yang kedua adalah abad pertengahan, dan yang ketiga adalah zaman modern. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai abad pertengahan. Yang pertama adalah Renaissance. Renaissance sendiri berkembang pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Arti Renaissance sendiri ada 2 kata, yaitu re dan naître. Re itu artinya kembali, dan naître itu berartinya lahir. Dalam bahasa Prancis, Renaissance sendiri berarti lahir kembali atau kelahiran kembali. Nah, latar belakang dari terjadinya Renaissance, jadi sebelum zaman Renaissance dimulai, Eropa berada pada zaman pertengahan atau the Middle Age, atau disebut juga sebagai masa kegelapan, the Dark Age. Masa kegelapan di Eropa ditandai karena adanya dominasi gereja yang sangat kuat di segala aspek kehidupan. Zaman Renaissance juga disebut sebagai zaman peralihan dari zaman kegelapan atau Aufgabe pada abad ke-4 sampai dengan 15 ke zaman pencerahan atau Aufklärung dari abad ke-16 sampai dengan abad sekarang. Ciri-ciri dari abad pertengahan yang pertama adalah dominasi gereja. Jadi abad pertengahan itu semua kehidupan manusia diatur oleh gereja. Yang kedua adalah iptek tidak berkembang. Yang ketiga adalah sistem feodalisme. Feodalisme itu adalah kekuasaan berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Kalau iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kebudayaan Romawi dan Yunani kuno mati suri. Dan yang kelima, pada masa ini dominasi gereja bersifat keakhiratan. Jadi semuanya itu pandangannya untuk akhirat, akhirat, dan akhirat. Manusia dikatakan sebagai orang yang berziarah di dunia ini. Ya, artinya berziarah di dunia ini ya cuma menengok dunia doang. Cuma sebentar di dunia. Dengan slogan utamanya yaitu ingatlah hari kematian atau memento mori. Nah,
Renaissance ini munculnya pertama kali di Eropa, khususnya di negara Italia. Kenapa sih Renaissance pertama kali muncul di Italia? Yang pertama adalah munculnya kaum Borgias. Kaum Borgias ini merupakan orang-orang kaya yang ingin membuat masyarakat Italia pada saat itu terbuka pemikirannya. Dan kaum-kaum Borgias ini disebut orang-orang yang karena dia kaya, jadi dia yang membiayai gerakan Renaissance itu sendiri. Yang kedua adalah runtuhnya Konstantinopel. Karena runtuhnya Konstantinopel ini, akhirnya para pasukan yang di Konstantinopel balik lagi ke Eropa dengan membawa literatur-literatur Romawi kuno dan Yunani kuno. Yang ketiga adalah Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Karena Italia ini sebagai pusat peradaban Romawi kuno, orang-orang Italia ini ada sebuah kerinduan. Kok di zaman dahulu di Romawi kuno semuanya maju, iptek maju, iptek berkembang. Kok di zaman sekarang yang harusnya makin tahun makin maju, malah makin mundur. Disinilah nanti ada sebuah kerinduan untuk kembali ke zaman Romawi kuno, untuk semua ipteknya itu berkembang dengan pesat. Dan yang keempat adalah munculnya golongan humanis. Golongan humanis ini merupakan orang-orang yang mempelajari literatur-literatur Yunani kuno dan Romawi kuno. Tokoh-tokoh Renaissance sendiri, ada yang pertama adalah Paus Julius II dan Paus Leo X. Mereka berdua ini merupakan pimpinan gereja Katolik Roma yang menentang dogma-dogma gereja dan menjadi pelindung gerakan Renaissance di Italia. Jadi ternyata ada tokoh agamawan yang malah mendukung gerakan dari gerakan pencerahan atau kelahiran kembali ini. Selain para agamawan, ada juga keluarga-keluarga Borgias, yaitu keluarga Medici. Keluarga Medici ini merupakan keluarga kaya yang ada di Florence. Jadi Florence ini merupakan kota pelabuhan. Karena mereka kota pelabuhan, biasanya perdagangan kan dari pelabuhan kan. Nah, disitulah nanti munculnya orang-orang Borgias yang kaya karena memang perdagangan. Jadi keluarga Medici ini merupakan keluarga kaya di Florence, Italia. Keluarga Medici ini juga yang membiayai dan mendorong gerakan pembaruan di Italia. Yang ketiga ada Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti ini merupakan seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek pada zaman Renaissance. Yang keempat ada Leonardo da Vinci, yang merupakan seorang arsitek, musisi, penulis, pematung, pelukis pada masa Renaissance. Yang kelima ada Nicolaus Copernicus. Jadi Copernicus ini merupakan salah satu ilmuwan di zaman abad pertengahan yang memperkenalkan teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Walaupun dalam perkembangannya Copernicus ini dianggap tidak sesuai dengan aturan gereja, yang akhirnya nanti membuat dia dihukum mati oleh gereja karena dia menyebarkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan pada zaman itu kan masih disebut sebagai ilmu sihir yang tidak sesuai dengan aturan gereja. Selanjutnya adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei ini merupakan seorang ilmuwan. Lalu ada Tartaglia dan Cardan, merupakan dua tokoh matematika. Kalau Tartaglia ini matematika dalam militer, kalau Cardan ini yang berusaha menguraikan persamaan ganda 3. Yang ke-8 adalah William Harvey. William Harvey ini merupakan seorang ilmuwan yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Yang ke-9 ada William Shakespeare, merupakan seorang sastrawan dan pujangga. Dan yang terakhir adalah Johannes Gutenberg, yang merupakan tokoh yang memperkenalkan mesin cetak pertama. Dampak-dampak dari Renaissance. Dampak yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah kesusastraan dan bahasa Eropa klasik berkembang di Eropa. Yang kedua, kesenian berkembang dengan bebas. Dampak yang ketiga adalah timbulnya kebebasan berpikir. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi karena adanya Renaissance ini, gerakan lahir kembali. Selanjutnya berkembangnya paham sekularisme. Lalu dampak selanjutnya adalah penjajahan samudra, dan yang terakhir adalah berkembangnya perdagangan. Selain dampak positif, ternyata juga membawakan dampak yang negatif. Yang pertama adalah karya-karya besar Eropa pertengahan dipandang rendah seperti ajaran skolastik dan kebudayaan gotik. Dampak selanjutnya adalah memunculkan manusia-manusia yang bersifat individualistik. Yang ketiga, penghormatan pada ajaran gereja menjadi berkurang. Dan yang keempat, berkembangnya nudisme. Ini ada glosari. Kalau individualisme ini mengutamakan kepentingan pribadi, kalau sekularisme memisahkan duniawi dan agama,
skeptisme ini tidak mudah percaya terhadap perkataan orang lain. Materialisme ini mementingkan benda untuk sebuah kepuasan. Rasionalisme ini sesuatu hal yang harus ditimbang melalui akal sehat. Klasisme sendiri memuji sesuatu hal yang berasal dari kebudayaan klasik. Nudisme ini karya seni yang vulgar. Dan humanisme adalah sikap memanusiakan manusia. Inilah karya-karya masa Renaissance. Ini karya dari Leonardo da Vinci. Ini juga karya dari Leonardo da Vinci. Ini karya dari Michelangelo Buonarroti. Ini karya juga dari Michelangelo Buonarroti. Dan yang terakhir adalah karya dari William Shakespeare. Selanjutnya kita akan membahas mengenai merkantilisme. Jadi merkantilisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata merchant yang artinya dagang. Apa sih latar belakang dari merkantilisme? Yang pertama adalah munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Nah, setiap negara-negara merdeka di Eropa pasti ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan yang pasti yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, kedaulatan, kebebasan, maka diperlukan suatu sistem perekonomian yang kuat. Nah, dengan sistem perekonomian yang kuat, ditetapkanlah logam mulia sebagai standar kekayaan. Jadi, sebuah negara kaya kalau memiliki cadangan logam mulia yang banyak. Dan ditetapkan karena dia mempunyai cadangan logam mulia yang banyak, dianggap sebagai negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Dan selanjutnya adalah dibukanya jalur perdagangan untuk perdagangan dan menambah kekayaan. Ciri-ciri dari merkantilisme sendiri adalah negara selalu ikut campur dan mengawasi sistem perekonomian atau etatisme. Yang kedua, meningkatkan ekspor dibandingkan impor. Yang ketiga, mencegah barang-barang impor. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Kalau nanti penduduknya banyak, tenaga kerja industrinya bagus, kan nanti negara jadi makin kaya karena industrinya produktif. Kalau produktif makin banyak dihasilkan, makin banyaklah uangnya. Yang kelima, mencari negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai daerah jajahan. Jadi gara-gara merkantilisme ini juga nanti munculnya penjajahan. Industri perlu bahan baku dong, makanya nanti mereka mencari bahan baku yang harganya murah, bahkan bisa gratis. Tokoh-tokoh merkantilisme ada Thomas More yang merupakan seorang saudagar kaya dari Inggris. Menurutnya, cara untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan. Ia menulis buku yang berjudul England Treasure by Foreign Trade. Buku ini berisi tentang manfaat perdagangan luar negeri, yaitu nilai ekspor keluar negeri harus lebih besar dari impor. Kalau ekspor kan berarti kita yang kelebihan. Karena kita yang kelebihan, nanti kita yang menjual. Karena kita menjual, uang dan keuntungan pasti buat kita. Kalau impor kan berarti kita yang mengeluarkan uang. Gitu. Selanjutnya ada Jean Bodin, dia merupakan seorang ilmuwan Prancis, orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Bukunya berjudul Réponse aux paradoxes de Malestroit. Ia menyarankan agar jumlah cadangan yang berupa persediaan emas lebih baik disimpan dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati sehingga berujung pada terkendalinya inflasi. Tokoh selanjutnya adalah Jean-Baptiste Colbert. Dia merupakan menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Colbert menjamin monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, khususnya yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Nah, negara-negara mana saja yang menganut sistem ekonomi merkantilisme? Yang pertama adalah Inggris. Selanjutnya ada Prancis dan Jerman, serta Belanda. Nah, kalau di Inggris sendiri dimulai pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16, puncak kejayaan merkantilisme dipimpin oleh Menteri Keuangan Jean Colbert. Merkantilisme dikenal dengan sebutan Colbertisme. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Colbert dalam membangun merkantilisme Prancis adalah politik perdagangan dengan melindungi produksi dalam negeri dan diberi keringanan pajak untuk ekspor. Selain politik perdagangan, ada juga politik perindustrian, yaitu memperbanyak industri dalam negeri
dan industri kecil diberikan bantuan. Selanjutnya di Jerman. Negara-negara penganut sistem di Jerman dimulai pada masa pemerintahan Friedrich Wilhelm. Merkantilisme di Jerman disebut sebagai kameralisme. Bagaimana merkantilisme di Jerman dilakukan? Dilakukan dengan cara pemungutan pajak untuk mengembangkan perekonomian. Selanjutnya adalah di Belanda. Di Belanda sendiri dilaksanakan dengan memberikan hak monopoli perdagangan, yaitu di wilayah timur Tanjung Harapan kepada VOC pada tahun 1602. Berarti karena kita VOC, berarti kita di wilayah timur Tanjung Harapan. Di wilayah barat Tanjung Harapan diberikan kepada WIC yang didirikan pada tahun 1621. Berarti wilayah barat ini ke wilayah Suriname yang di Amerika Latin. Kegiatan perdagangan WIC mencakup wilayah pantai barat Afrika sampai dengan pantai timur Amerika. Perdagangan budak belia dan di Afrika ke Amerika banyak memberikan keuntungan kepada WIC. Jadi kalau VOC ini lebih kepada komoditas ekspor, rempah-rempah dan lainnya, bahkan teh, gula, dan lainnya. Kalau di WIC sendiri, komoditas yang paling utamanya adalah perdagangan budak atau perdagangan manusia yang dijadikan sebagai budak dari Afrika ke Amerika yang banyak memberikan keuntungan kepada WIC sendiri. Nah, berakhirnya politik merkantilisme, jadi sistem ekonomi merkantilisme ini berkembang dari abad ke-16 sampai dengan 17 dan mulai menghilang pada akhir abad ke-18. Seiring dengan munculnya teori liberalisme ekonomi yang diajarkan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Ternyata merkantilisme memberikan pengaruh bagi Indonesia. Pengaruhnya yang pertama adalah Belanda adalah salah satu penganut merkantilisme, maka Belanda menerapkan merkantilisme di Indonesia. Indonesia menjadi tujuan politik kolonialisme negara Eropa. Rakyat Indonesia menderita karena harga barang menjadi murah dan upah buruh pun menjadi murah juga. Nah, jadi pengaruh merkantilisme di Indonesia yang tadi adanya penjajahan dan dibangunnya kongsi perdagangan yaitu VOC, nanti dikeruklah semuanya kekayaan Indonesia untuk menjadi milik penjajah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Aufklärung. Jadi Aufklärung ini merupakan berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan Enlightenment. Aufklärung merupakan kelanjutan dari masa Renaissance. Jika Renaissance dipandang sebagai permajaan pemikiran, maka Aufklärung dianggap sebagai masa pendewasaan pemikiran manusia. Itu bedanya dari Aufklärung dan Renaissance. Nah, pada abad pertengahan di Eropa terjadi perdebatan sengit antara rasio dan iman. Rakyat dipaksa mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. Pada abad ke-18, sebagai kelanjutan dari gerakan Renaissance di Eropa, maka berbagai ilmu pengetahuan berkembang pesat. Sementara itu, perkembangan ilmu filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan tersendat. Makanya diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, pada abad ke-18 ini, muncul gerakan baru dalam ilmu filsafat yang dikenal dengan sebutan Aufklärung. Benih-benih gerakan pencerahan berawal dari Inggris. Hal ini disebabkan menjelang akhir abad ke-17, di Inggris sudah berkembang menjadi sebuah negara yang liberal, sehingga memberikan kebebasan bagi para pemikir untuk mengembangkan gagasannya. Kenapa benih-benihnya terjadi di Inggris? Karena di Inggris sudah muncul menjadi sebuah negara yang liberal, yang membebaskan semua masyarakat untuk berpikir sesuai dengan gagasannya. Gerakan ini kemudian dibawa dari Inggris ke Perancis, lalu kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Di Perancis, gerakan ini beriringan dengan dinamika kemasyarakatan, kenegaraan, dan kegerejaan pada waktu itu. Sehingga sering terjadi pertentangan antara para filsafat dengan kaum gereja maupun kaum aristokrat. Pencerahan atau Aufklärung berkembang luas juga di Jerman. Di Jerman, gerakan pencerahan berjalan dengan lebih tenang dan serasi, sehingga tidak terjadi pertentangan yang berarti antara gereja dan masyarakat. Karena itulah nanti gerakan Aufklärung ini sangat berkembang pesat di Jerman. Aufklärung melahirkan banyak pemikiran baru. Pada masa ini, orang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ditandai dengan sebuah penemuan yang dianggap penting pada masa itu. Pada masa ini juga dilakukan usaha untuk mengumpulkan segala bentuk ilmu pengetahuan secara sistematik
dalam bentuk ensiklopedi. Ensiklopedi yang terbit pertama kali adalah Encyclopedia Britannica. Selanjutnya, teori gravitasi yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton. Penemuan dan dasar-dasar fisika Isaac Newton ditulis dalam bukunya yang berjudul Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, atau ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip matematika. Selain Newton, di zaman Aufklärung ini berkembang juga pemikiran dari John Locke yang mendominasi filsafat pada abad ke-18. Perkembangan Aufklärung yang pertama adalah di Jerman. Di Jerman, tokoh yang paling berpengaruh dalam periode Aufklärung adalah Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, sebelum munculnya gerakan Aufklärung, manusia telah melakukan kesalahan dengan tidak mau memanfaatkan akalnya sendiri. Sehingga selama ini manusia belum dewasa dalam pemikirannya. Sehingga dengan gerakan Aufklärung dimaksudkan agar manusia keluar dari keadaan belum dewasa atau belum akil balik atau Umdenken. Aufklärung di Inggris yang berpengaruh tokohnya adalah Edward Herbert. Menurutnya, akal memiliki otonomi mutlak di setiap aliran agama. Atas dasar tersebut, ia menentang segala kepercayaan yang didasarkan pada dogma atau ajaran gereja. Berbekal ajaran Edward Herbert, masyarakat Inggris mulai menjalankan ajaran agama berdasarkan akal dan kebenaran. Selanjutnya di Prancis. Di Prancis sendiri, Aufklärung berkembang karena dua tokoh yaitu Rousseau dan Voltaire. Menurut Voltaire, zaman Aufklärung disebut sebagai zaman akal. Zaman perwakilan pemikiran manusia dianggap sudah berakhir. Manusia merdeka dari segala kuasa dari luar dirinya. Oleh karena itu, semboyan gerakan ini adalah sapere aude, yang artinya berani berpikir sendiri. Sedangkan kalau menurut Rousseau menyarankan agar pembaharuan dan pencerahan tidak hanya diterapkan dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Aufklärung sangat besar. Salah satunya di Prancis, terjadi revolusi yang bersejarah karena pemerintah yang tidak bisa menyikapi perkembangan zaman dan ide dari Aufklärung sendiri, di mana paham-paham baru tumbuh subur semakin dengan bebasnya masyarakat untuk berpikir, seperti munculnya rasionalisme. Rasionalisme itu pemikiran berdasarkan akal sehat, empirisme berdasarkan pengalaman manusia, Kantianisme, idealisme, dan positisme, dan masih banyak yang lainnya. Gerakan Aufklärung ini juga berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Sebagai negara jajahan Eropa, Indonesia juga merasakan dampaknya, dan hal tersebut dilihat dari penerapan politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kan nanti muncul di Indonesia ada yang namanya politik etis, yaitu gerakan dengan semangatnya 3P, yaitu pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan. Pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan atau irigasi. Itu khususnya nanti lebih ke pendidikan, karena kan nanti ilmu pengetahuan pasti lebihnya di pendidikan prosesnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reformasi gereja. Jadi dampak dari Renaissance juga mengakibatkan munculnya reformasi gereja. Reformasi gereja sendiri dipelopori oleh Martin Luther yang lahir tahun 1483 dan meninggal 1546. Martin Luther ini merupakan seorang teolog dan guru besar atau kita sebut sebagai profesor dari Universitas Wittenberg yang ada di Jerman. Nah, faktor timbulnya reformasi gereja ada banyak. Yang pertama adalah penyimpangan gereja Katolik dengan menjual surat penebusan dosa atau surat indulgensi. Jadi pada saat itu kalau ada orang yang membeli surat pengampunan dosa, katanya dosanya dapat diampuni. Yang kedua adalah berkembangnya paham humanisme yang memungkinkan banyak orang membaca dan mempelajari ajaran Yesus Kristus yang asli. Yang ketiga, timbulnya negara-negara nasional di Eropa yang rajanya ingin berkuasa penuh dan lepas dari pengaruh Paus. Yang keempat, korupsi atas nama negara yang kredibilitas gereja runtuh karena lebih peduli terhadap harta dan kekuasaan. Dan yang kelima, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454 yang nantinya
memudahkan kaum reformator menyebarkan ajarannya. Gerakan reformasi gereja berawal di Jerman yang dipelopori oleh Martin Luther. Pada 31 Oktober 1517, Luther menempel poster yang berisi 95 dalil Luther di depan pintu gereja Wittenberg di Saxon, Jerman. Dalil tersebut berisikan kritikan terhadap gereja Katolik Roma dan ditulis dalam bahasa Latin. Setelah itu, 95 dalil Luther diterjemahkan dalam bahasa Jerman dan dengan cepat disebarkan ke seluruh Eropa dengan menggunakan tadi mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Gerakan Luther sendiri mendapat dukungan dari kaum bangsawan karena mereka ingin mempertahankan otonomi politik mereka dari pihak gereja. Jadi gerakan ini ternyata didukung oleh para bangsawan. Para bangsawan ini yang ingin merebut pengaruhnya, ingin menguasai pemerintahan pada saat itu. Karena kan pemerintah pada saat itu kan dipegang oleh gereja. Jadi para bangsawan pengen balik lagi agar bisa menguasai pemerintahan. Nah, tokoh-tokoh dari reformasi gereja ini ada banyak. Yang pertama ada Martin Luther. Jadi Martin Luther ini merupakan pelopor reformasi gereja yang terkenal dengan 95 dalil Luthernya. Tadi yang saya sudah singgung bahwa Martin Luther ini merupakan seorang guru besar di Universitas Wittenberg, Saxon, Jerman. Ia juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Ia juga mengeluarkan risalah pada tahun 1520 yang berisi yaitu kepada para bangsawan Kristiani, penahanan Babilonia, dan tentang kebebasan manusia Kristiani. Itu risalah-risalah yang dikeluarkan oleh Martin Luther. Selanjutnya ada Johannes Calvin. Johannes Calvin ini merupakan seorang Prancis yang nantinya menjadi pengajar di Jenewa, Swiss. Ia menulis risalah yang berjudul Institutes of the Christian Religion. Ia menyatakan ada 4 fungsi pelayanan di Perjanjian Baru, dan struktur ini menjadi dasar gereja reformis lainnya. Selain Johannes Calvin, ada juga Ulrich Zwingli. Zwingli ini merupakan seorang pengkhotbah di Zurich, Jerman, 1518. Ia berpendapat adanya perbedaan antara gereja pada zamannya dengan yang digambarkan pada Perjanjian Baru. Si Zwingli ini juga memiliki ide tentang perjamuan Tuhan dan ajarannya tentang perjanjian. Dampak-dampak dari reformasi gereja. Ya, dampak dari reformasi gereja yang pertama, munculnya aliran agama Kristen, Protestan yang nantinya Kristen terbelah menjadi sekte-sekte kecil, yaitu ada Lutherisme, Calvinisme, Anglikan, Katolikisme, dan Ortodoks. Yang kedua adalah terjadinya perang 30 tahun di Jerman. Ini perangnya tentang agama juga, tapi lebih sekadar dari agama doang. Ada hal lain juga yang menyebabkan perang 30 tahun. Dampak selanjutnya adalah berkembangnya kebebasan berpikir. Yang keempat, munculnya semangat anti-Yahudi. Dan yang kelima, berkembangnya absolutisme dari kalangan raja dan bangsawan. Kan reformasi gereja nanti membuat nanti gereja itu berkurang kan, berkurang perannya nanti, jadi memunculkanlah absolutisme atau bukan terkekangnya, tapi lebih kalangan raja dan bangsawan tuh memiliki kekuasaan yang mutlak, gak bisa diganggu gugat. Itu yang namanya absolut. Selanjutnya adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri dimulai pada abad ke-18 di Inggris Raya. Pemicunya adalah semakin berkembangnya teknologi dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Oleh karena itu, dia mendapat gelar sebagai Bapak Revolusi Industri. Jadi, revolusi industri itu ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Fakta timbulnya revolusi industri, yang pertama terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16. Yang kedua, dikeluarkanlah undang-undang yang bernama Patent Act. Patent Act ini merupakan sebuah kebijakan pemberian hak paten resmi dari pemerintah kepada para penemu. Jadi karena ada hak paten, nanti mereka berlomba-lomba membuat suatu penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, situasi politik yang stabil. Karena situasi politik yang stabil, nggak ada kecaman-kecaman apapun, jadi bisa membuat pemikiran yang lebih berkembang lagi.
Jadi kan kalau biasanya kita sebagai manusia, kalau kita sepi, kita aman, damai, nyaman, kan biasanya kita bisa berpikir dengan tenang. Dengan berpikir dengan tenang bisa memunculkan ide-ide yang brilian. Nah, yang keempat juga keamanan dalam negeri Inggris yang terjamin. Karena situasi politiknya stabil, keamanannya pun juga stabil. Jadi bisa berpikir untuk penemuan yang lebih baik lagi. Di Inggris juga cukup banyak memiliki bahan baku industri. Selanjutnya, Inggris memiliki daerah jajahan yang luas. Karena Inggris memiliki daerah jajahan yang luas, otomatis dia mempunyai bahan mentah yang banyak. Dari bahan-bahan mentah inilah yang harus diolah sebagai bahan-bahan industri. Yang ketujuh, terjadinya arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria. Dan yang terakhir adalah penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Ini merupakan beberapa tokoh dan temuannya pada era revolusi industri. Ada James penemu mesin tinta, Arkwright dan John Kay sebagai penemu alat tenun otomatis, Edmund penemu alat tenun yang lebih sempurna, Isaac Singer yang menemukan mesin jahit. Jadi kalau nanti kalian lihat mesin jahit mereknya Singer ya karena memang penemunya namanya Singer. Lawrence Jameson Coster, mesin cetak buku, Christopher Sholes, mesin ketik, Pascal penemu mesin hitung, Leibniz penemu kalkulator sederhana, Richard Trevithick penemu lokomotif, George Stephenson penemu kereta api. Nah, tahapan dalam industrialisasi ini ada 3. Yang pertama adalah sistem domestik. Sistem domestik ini dikerjakan di rumah sendiri-sendiri, alatnya milik sendiri, dan dijual sendiri kepada pengusaha atau kapitalis. Ini berarti yang masih kecil sifatnya. Selanjutnya adalah industri manufaktur, masih menengah, dikerjakan di rumah majikan, mempunyai pekerja kurang dari 10 orang, dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja atau disebut sebagai ruko. Selanjutnya ada yang lebih besar lagi, tahapan yang besar, yaitu sistem pabrik, yaitu pembuatan barang dikerjakan dengan mesin, barang diproduksi secara massal, dan tempat bekerja adalah pada lokasi khusus, yaitu lokasi pabrik. Dampak revolusi industri bagi negara-negara Eropa. Yang pertama adalah keuntungan yang berlipat didapatkan oleh kaum kapitalis karena biaya produksi tidak besar. Yang kedua, harga barang di pasaran menjadi lebih murah. Yang ketiga, kemampuan memproduksi barang semakin meningkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, lalu lintas perdagangan menjadi ramai. Dan yang terakhir adalah munculnya paham kapitalisme modern. Itu di dalam ekonomi. Dalam dampaknya di bidang sosial, terjadinya urbanisasi besaran urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena pabrik-pabrik besar atau pusat industri ada di kota, makanya nanti orang-orang desa pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Yang kedua, kriminalitas dan pengangguran semakin merajalela. Gak semua orang-orang di situ dapat pekerjaan. Karena mereka nggak dapat pekerjaan, akhirnya mereka melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dengan cara-cara yang kriminal. Dan nanti terjadi juga pengangguran. Karena ada revolusi industri ini, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Pengusaha ini sebagai pemilik modal dan buruh yang bekerja. Selanjutnya adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Majikan lebih enak hidupnya, buruh kerjanya dipaksa terus. Selanjutnya munculnya golongan sosialis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Karena buruh di sini dieksploitasi besar-besaran, makanya nanti munculnya sebuah gerakan namanya sosialisme. Gerakan sosialisme ini yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Karena penggunaan selanjutnya yang terakhir adalah karena penggunaan alat-alat industri modern, banyak terjadi PHK. Dan semua sudah digantikan dengan mesin. Tenaga manusia akhirnya dikurangi. Terjadilah pemutusan hubungan kerja dan pemotongan upah buruh. Akibatnya terjadi kesenjangan antara buruh dan pemilik modal. Di bidang politik, berkembangnya sistem imperialisme modern. Jadi sistem ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu gara-gara merkantilisme dengan semangatnya growth, glory, gospel. Kalau imperialisme modern ini lebih ke bahan-bahan industri. Untuk mengeruk bahan-bahan industri dengan semangatnya adalah food, factory, dan fashion atau 3F. Selanjutnya berkembangnya paham
atau kebebasan individu. Selanjutnya tampilnya kaum kapitalis yang mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya daerah jajahan kaum kapitalis semakin meluas. Selanjutnya dampaknya adalah terjadinya perang antara negara Eropa dan tumbuh suburlah nasionalisme. Selanjutnya berkurangnya golongan aristokrat atau bangsawan di masyarakat. Dan yang terakhir sering terjadi kerusuhan kaum buruh untuk menentang kebijakan majikan. Karena memang kaum buruh ini orang yang kerjanya terus-terusan. Karena biasanya kan orang kalau semakin ditekan terus-terusan nanti makin meledak. Akhirnya nanti terjadilah kerusuhan, terjadi demonstrasi menuntut hak-hak kaum buruh untuk dipenuhi. Bentuk antisipasi dampak buruk dari pelaksanaan revolusi industri, nanti Inggris mengeluarkan berbagai macam regulasi-regulasi atau peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Catholic Emancipation Bill. Undang-undang ini mengatur tentang persamaan hak antara pemeluk Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri. Yang kedua adalah Reform Bill, merupakan undang-undang yang menetapkan cara pemilihan terhadap anggota parlemen. Yang ketiga, Abolition Bill. Undang-undang ini memberhentikan aturan untuk menghapus sistem perbudakan. Yang keempat adalah Factory Act. Undang-undang ini mengatur bahwa anak-anak dilarang diperkerjakan sebagai buruh. Dan yang terakhir adalah Poor Law. Undang-undang ini mengatur masalah pengangguran dan kemiskinan. Dampak revolusi industri bagi Indonesia di bidang politik, yang pertama adalah lahirnya imperialisme modern di Indonesia yang diusung oleh Belanda. Yang kedua, hilangnya kekuasaan penguasaan lokal yang digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Ketiga, diterapkannya sistem pemerintahan baru atau sistem pemerintahan kolonial. Di bidang sosial ekonomi, dampaknya adalah pertama, berkembangnya sistem imperialisme modern. Jadi nanti kalau sistem imperialisme modern itu kita dipekerjakan untuk bahan-bahan industri atau bahan-bahan yang laku di pasaran perdagangan dunia. Makanya kalau di imperialisme modern, yang namanya rempah-rempah nggak terlalu bercahaya lagi, sudah meredup. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal dan tanam paksa sebagai dampaknya. Ekonomi liberal itu berarti kebebasan mengatur tanah jajahan, dan tanam paksa. Tanam paksa itu kan buat menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia. Yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia karena pengaruh dari politik etis. Yang tadi saya sudah bilang yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Ini adalah alat-alat hasil dari revolusi industri. Ada spinning jenny, ada alat tenun otomatis, ada alat tenun dengan tenaga uap, ada mesin cetak buku, ada mesin tulis, ada mesin uap. Seperti itu. Oke, jadi inilah akhir dari penjelasan saya. Tugas kalian adalah, jadi di materi ini nggak ada diskusi ya. Kemarin kan saya bilangnya ada diskusi, tapi saya pikir-pikir lagi, jadi nggak ada diskusi. Jadi setelah kalian menonton video ini, silakan masuk ke link Historia yang saya ada di sini. Nanti linknya ada di deskripsi. Jadi artikel ini menjelaskan mengenai menunggu lagi zaman pencerahan di Indonesia. Dari artikel tersebut, silakan kalian baca. Setelah kalian baca artikel tersebut, berikan simpulannya. Simpulannya silakan tuliskan di kolom komentar YouTube dengan cara tuliskan nama, kelas, dan simpulan artikel. Ingat ya, nama, kelas, dan simpulan artikel dituliskan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Ada nilai tambahan bagi yang mengerjakan. Setelah kalian menonton video ini, kalian membaca artikel dan memberikan simpulan di kolom komentar YouTube, silakan kalian kembali ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan soal KD ketiga. Begitu aja. Jadi tugas untuk KD ini yang wajib sebenarnya cuma catatan, bukan catatan, tapi 10 soal yang kemarin sudah saya berikan dengan modul. Dan ini yang hari ini kalian kerjakan merupakan nilai tambahan. Jadi kalau kalian mengerjakan ini ada nilai tambahan bagi kalian yang mengerjakan. Seperti itu. Sekian penjelasan saya kali ini. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat dan dapat kalian mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.